Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan, dengan dosen pengampu Bapak Novan Ardianto, Eskom Magister Engineering, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem operasi jaringan dengan anggota kelompok, yaitu teman saya Iwan Fals 415181200028. Saya sendiri Pipit Suryandani dengan NIM 415191200075, dan teman saya Putri Pratiwi Puspikasari dengan NIM 415181200079. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem operasi jaringan mulai dari kelebihan, kekurangan, sejarah, dan lainnya. Next. Untuk sistem operasi jaringan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iwan Fals. Silakan Mas Iwan Fals. Baik, terima kasih. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas beberapa layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada perkembangan sistem operasi dalam setiap generasi, di mana pada tahun 1945-an sistem operasi itu masih non-sistem operasi. Kemudian pada generasi kedua pada tahun 1955, sistem operasi bit processing system, di mana dia mengalami perkembangan pada generasi sebelumnya. Kemudian pada generasi ketiga di tahun 1969-an, sistem operasi ini mengalami begitu banyak perkembangan. Di sini sudah bisa melakukan multi-user, multi-programming. Kemudian pada generasi keempat pada 1980-an, sistem operasi sangat berkembang pesat. Next. Kemudian di sini ada fungsi sistem operasi itu sendiri, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengatur perangkat keras. Kedua, mampu menjalankan perintah dasar komputer. Yang ketiga itu mengatur dan mengorganisir bermacam-macam aplikasi. Yang keempat itu menerjemahkan bahasa program ke dalam antarmuka. Yang kemudian mengoptimalkan perangkat komputer. Next. Di sini juga ada macam-macam sistem operasi, bisa kita lihat di sini ada Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Red Hat, dan lain-lain. Next. Baik, yang pertama itu ada sejarah sistem operasi FreeBSD. Sejarah munculnya FreeBSD berawal dari perkembangan sistem operasi Unix yang dirancang oleh Ken Epson dan Dennis Reches, penelitian dari AT dan T-Bill Liberation. FreeBSD dikembangkan oleh sebuah tim yang terbagi atas 3 kelompok besar. Masing-masing adalah FreeBSD Core Team, FreeBSD Developer, dan FreeBSD Documentation Project. Next. Adapun kekurangan dan kelebihan dari FreeBSD, untuk kelebihannya sendiri yaitu memiliki sistem software third party yang memberikan kemudahan yang berarti bagi para user untuk menambah atau menghapus aplikasi-aplikasi. Kemudian kelebihan berikutnya, sistem stabil untuk database, server internet, intranet, file server, intranet, client, pengembangan Java.
Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri itu FreeBSD tidak dapat digunakan pada mikrokernel LAM PIC-EMB. FreeBSD tidak dapat mendukung ISA plug and play card. Kecilnya basis developer dan pemakaian yang mencari bug atau kelemahan dari program itu tersendiri. Next. Selanjutnya sejarah operasi Linux. Di sini Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Unix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrei Rabeo. Linux versi 0.001 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Linux sendiri, yang pertama kelebihannya yaitu open source. Yang kedua itu dari segi keamanan. Kemudian Linux sendiri sangat ringan digunakan dan secara sistem manajemennya juga lebih gampang dan banyak pilihan distronya. Sedangkan untuk kekurangan dari Linux itu sendiri tidak banyak dukungan dari aplikasi. Kemudian kekurangan kedua itu kekurangan dukungan hardware, layanan supportnya juga berbayar. Next. Mungkin untuk slide ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Putri. Silakan. Oke, untuk selanjutnya ada sistem operasi Windows Server. Windows Server pertama kali dirilis pada 24 April 2003 dengan edisi yaitu Windows Server 2003. Sebenarnya sebelum merek Windows Server diperkenalkan, ada edisi server lainnya dari Windows, yaitu Windows NT 3.1 Advanced Server, Windows NT 3.5 Server, Windows NT 4.0 Server, dan Windows 2000 Server. Beberapa edisi dari software Windows Server dari awal hingga sampai saat ini. Yang pertama ada Windows Server 2003 di bulan April 2003, ada kedua Windows Server 2003 R2 di Desember 2005. Yang ketiga ada Windows Server 2008 di Februari 2008. Yang keempat ada Windows Server 2008 R2 di Juli 2009. Windows Server 2012 di bulan Agustus 2012. Windows Server 2012 R2 di bulan Oktober 2013, Windows Server 2016 di September 2016, dan Windows Server 2009 di bulan Oktober 2018. Next. Kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya, interface dan sistem yang sangat mudah digunakan, kompatibel dengan program Office, memiliki berbagai pilihan software yang tersedia, dukungan sistem dari pengembang atau developer Windows, mendukung beragam jenis hardware jaringan komputer, dan Windows mempunyai fitur sistem troubleshooting untuk membantu pengguna. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, Windows ini sangat rawan terhadap serangan virus. Yang kedua, harga yang lumayan mahal untuk versi Home dan Basic. Yang ketiga, memakan RAM yang lumayan besar. Dan yang keempat, keamanan sistem yang mudah diretas. Next. Selanjutnya ada sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplex Information and Computing Service atau disingkat Multix, dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable, dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau multi-user. Next. Dan kekurangan kelebihannya Unix sendiri, yang pertama untuk kelebihannya, interface dan sistemnya sangat mudah digunakan, kompatibel dengan program Office, memiliki berbagai pilihan software, dukungan sistem dari pengembang atau developer Windows, mendukung beragam jenis hardware jaringan komputer, mempunyai fitur sistem troubleshooting untuk membantu pengguna.
Kekurangannya dia sangat rawan terhadap virus, harganya lumayan mahal, RAM-nya lumayan besar, dan sistem keamanannya yang kurang bagus. Next. Sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple. Pada awalnya bernama OS iPhone, namun kemudian diganti dengan iOS pada bulan Juni 2009. iOS ini berjalan pada iPhone, iPod Touch, dan iPad. Seperti sistem operasi desktop modern, iOS menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Next. Selanjutnya ada sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux dan dikembangkan oleh dua jenis distributor sistem operasi, yaitu Google atau Google Mail Service dan Open Handset Distribution. Peran sistem operasi Android merupakan tonggak yang sangat penting dalam perkembangan arah kemajuan di bidang teknologi karena setiap versinya bertambah baik dan canggih. Perkembangan Android memang terbilang cukup pesat, menguasai pasar bisnis, menandingi produk dari Apple, memanfaatkan celah pasar Microsoft dengan baik, serta dukungan dari vendor kelas atas karena reputasi merek Google. Next. Selanjutnya, Symbian. Sistem operasi Symbian merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk digunakan peralatan bergerak mobile. Mirip seperti secara multithreading, multitasking, dan pengamanan terhadap memori. Dan semua pemrograman pada Symbian dilakukan secara event-based. Lanjut. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan Saudari Pipit. Terkait sistem operasi RIM, BlackBerry sebenarnya sudah mengeluarkan sistem operasi ini ya. Ini dikembangkan oleh RIM. Secara keseluruhan memang lebih unggul ya dia fiturnya dan lebih canggih. Makanya ini sebagai peminat untuk para konsumen. Next. Terdapat banyak sekali perbedaan ya antara FreeBSD dengan Linux. Di antaranya bisa kita lihat bersama, Linux itu sebuah kernel, sedangkan BSD itu sebuah sistem operasi utuh ya dia. Lalu Linux itu berlisensi, dia ada perbedaan lisensi antara Linux dan BSD. Lalu perbedaan developnya juga antara BSD dengan Linux itu berbeda. Sejauh ini sama ya, dia perbedaannya mengenai kernel. Linux itu kernel, tapi kalau misalnya BSD itu sistem operasi utuh, yang seperti dijelaskan di awal. Sebetulnya pada dasarnya sih beberapa software itu berjalan pada Linux atau BSD sama ya dia, karena keduanya merupakan dia satu bagian dari Unix like OS atau operation system. Next. Nah ini kalau perbedaan Windows dengan Linux mungkin agak sedikit menjorok ya, agak berbeda dia, mulai dari segi harga dan lisensinya, segi user dan segi keamanan. Untuk segi harga dan lisensinya ini kita kalau misalnya Windows itu kita legal, kalau yang legal itu kita harus membayar atau membeli baru bisa kita gunakan. Namun kalau misalnya Linux itu dia open source, itu bisa dikembangkan secara bebas. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya terkait biaya. Kalau di segi usernya atau di segi penampilannya, ini kalau Windows ini memang didesainnya untuk mudah ya, untuk memudahkan pengoperasiannya. Sementara kalau Linux ini memang khususnya untuk kalangan develop atau programmer untuk membangun server. Lalu untuk segi keamanannya kita bisa lihat kalau Windows ini memang bagi kita semua ya sering mendengar kalau misalnya Windows itu sering terkena virus. Makanya kita sering ya install aplikasi software antivirus ya.
yang berbayar ataupun yang free. Kalau Linux ini memang dikhususkan untuk programmer atau developer, maka dia lebih secure ya, lebih aman dibanding dengan Windows. Karena pengembangannya memang dari banyak orang di seluruh dunia, jadi tidak hanya satu pengembang aja. Next. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa dapat diterima oleh para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.